Welcome back to my YouTube channel. Di konten kedua aku kali ini, aku bakalan nge-review buku. Sebelumnya, kita belum kenalan ya? Oke, kali ini kita bakal kenalan. Kenalin, nama aku Rani, aku mahasiswi semester 3 di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Oke, dari judulnya kalian udah tahu kan aku bakal ngapain? Oke, aku bakal mereview buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Jadi ada beberapa poin yang bakal aku review setelah aku membaca buku ini. Poin yang pertama, hidup itu pendek, life is short, dan waktu yang kita miliki itu terbatas. Oleh karena itu, kita gak bisa kasih atensi untuk banyak hal. Kita seharusnya bisa memilih hal-hal yang emang benar-benar perlu atensi dari kita yang lebih. Lalu, kita harus bisa melatih sikap bodo amat. Kedengarannya tuh kayak jahat, padahal enggak ya guys. Kebanyakan dari kita itu sekarang banyak ke distraksi sama hal-hal yang emang kurang penting, kayak main gadget, main game yang berlebihan. Sebenarnya hal itu tuh nggak apa-apa, tapi kalau memang hal itu punya makna yang lebih di dalam hidup kita. Ingat, hidup itu pendek dan waktu yang kita miliki itu terbatas. Kita nggak bisa peduli sama semua hal. Oke, masuk di poin yang kedua, personal value. Personal value itu penting banget untuk kita terapin di hidup kita. Mengenal personal value kita. Setelah kita mengenal personal value kita, kita bakalan lebih bisa memilih dan memilah hal-hal yang memang penting di hidup kita. Terkait sama poin yang pertama tadi, hidup itu pendek, kita nggak bisa kasih atensi ke semua hal, oke? Coba sekarang analisis value diri kamu. Tanyain sama diri kamu sendiri, apa sih hal yang kamu anggap penting di dunia ini? Oke, nanti aja coba evaluasi diri kamu, coba kenali personal value kamu. Sekarang kita lanjut yang ketiga ya. Oke, yang ketiga, masalah di dalam hidup kita itu gak akan ada habisnya. Kalau kita masih punya nyawa, kita masih hidup, masalah itu bakal terus-terusan ada. Konyol banget kalau orang itu ingin hidupnya bebas dari masalah. Konyol banget, kan kita masih punya nyawa, kecuali kita udah meninggal ya guys ya. Terus kita itu lebih baik daripada kita tuh mencoba buat lari dari masalah. Lebih baik kita mencoba buat nyelesain masalah yang emang layak buat diselesain. Masalah yang emang layak, kita pilih masalah yang emang benar-benar krusial, yang memang harus kita selesaikan dan memiliki dampak yang berdampak di masa depan. Oke. Yang terakhir, yang keempat guys, hal yang terjadi di dunia ini seringkali kontradiktif. Kontradiktif itu kebalik-balik. Contohnya, yang pertama nih contohnya, mencari kebahagiaan. Kalau kita terus mencari kebahagiaan, kita akan merasa sedih. Kita seharusnya tuh bersyukur dengan apa yang kita punya. Apa yang ada, apa yang sudah ada, kita syukuri. Jangan terus-terusan mencari. Yang kedua, tidak menerima rasa kesedihan. Nah, kalau kita tadi mencari kebahagiaan lalu kita merasa sedih dan kita nggak terima sama rasa kesedihan itu, kita akan menjadi semakin sedih, semakin terpuruk, semakin buruk diri kita, semakin rasanya kurang aja di dalam diri kita ini. Lalu contoh yang ketiga adalah berusaha untuk melupakan. Banyak gak sih anak muda sekarang yang berusaha untuk melupakan, tapi justru semakin mengingat? Ya, kalau kita terus-terusan melakukan hal itu, hidup kita tidak akan puas.
Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman yang positif. Seperti yang udah disebutin sama seorang filsuf, Alan Watts, sebagai hukum kebalikan. Intinya, semakin kuat Anda berusaha baik tiap saat, Anda akan semakin merasa tidak puas. Karena mengejar sesuatu hanya akan meneguhkan bahwa Anda tidak sedang baik-baik saja. Oke, segitu dulu review buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Kalau kalian masih kepo lagi, kalian beli sendiri ya bukunya. Kalian bisa nemuin buku ini di toko buku terdekat di kota kalian. Oke, see you next content. Bye-bye.